adik-adik dari kelas pra-remaja. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk PA kita hari ini, yuk bersama-sama kita menyanyikan satu buah lagu, yaitu Sungai Sukacitamu. Adik-adik sudah pada tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyi secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Say yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah adik-adik, sekarang kita mau bersatu di dalam doa untuk PA kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa, kami datang kepadamu Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang boleh Tuhan berikan kepada kami, hingga kami bisa merasakannya sampai dengan saat ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan PA pada hari ini. Berkati kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati juga Kak Dila yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini, agar kami bisa bersama-sama untuk belajar dan memahaminya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita membaca firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Keluaran 35 ayatnya yang ke-30 sampai dengan 35. Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Kak Dila akan baca untuk adik-adik semua. Nanti adik-adik bisa membacanya dengan Alkitabnya masing-masing. Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Pengangkatan Bezalel dan Aholiab. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjukkan Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakannya dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang halih, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus. Dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, nats yang kita baca tadi secara bersama-sama yaitu menceritakan dua tokoh Alkitab, yaitu Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan satu lagi yaitu Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Mereka adalah seorang tukang,
seorang tukang yang diurapi oleh Allah. Mereka berdua dipanggil oleh Allah untuk membangun kemah pertemuan yang asli dan yang pertama. Adik-adik, di sini untuk Bezalel dan Aholiab memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kalau tadi kita baca secara bersama-sama di ayat 31 sampai 33, untuk Bezalel, Roh Allah memenuhinya dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Lalu, dia bisa membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Lalu di ayat 33, mengasah batu permata supaya ditata untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Nah, itu untuk Bezalel. Dan untuk Aholiab, Roh Allah memenuhinya di ayat yang ke-34, yaitu kepandaian untuk mengajar. Selain itu, Aholiab juga bisa membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan tenunan halus. Dua pekerjaan yang berbeda-beda tetapi akan menghasilkan yang sangat bagus, sangat indah. Adik-adik, Tuhan mengurapi Bezalel dan Aholiab agar mereka bisa melakukan itu semua dan mereka bisa mengajarkan kembali kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, adik-adik, tema kita pada minggu hari ini yaitu Tuhan memberi kepintaran, kemampuan, dan pengertian. Tadi kita sudah baca bersama-sama dari kisah Bezalel dan Aholiab di mana mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tetapi karena Allah mengurapi mereka sehingga mereka bisa melakukannya. Nah, karena tema kita hari ini Tuhan memberikan kepintaran, kemampuan, dan pengertian, Kak Dila mau tanya nih sama adik-adik dari kelas pra remaja. Adik-adik, definisi dari kepintaran itu apa? Kemampuan itu apa? Dan pengertian itu apa? Nah, pasti semuanya sudah bisa menjawabnya dalam hatinya masing-masing. Kalau kita bedah secara bersama-sama, kepintaran itu adalah kepandaian, kecakapan dalam segala sesuatu. Sedangkan kemampuan adalah keahlian dan kita tahu kita bisa melakukannya. Dan yang terakhir pengertian itu gambaran atau pengetahuan tentang sesuatu di dalam pikiran. Nah, tiga kata yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama. Nah, adik-adik, dengan tema ini Tuhan memberi kepintaran, kemampuan, dan pengertian, dan kita juga sudah belajar dari Bezalel dan Aholiab, di mana kita diajarkan yang pertama yaitu rendah hati. Nah, apa gunanya kita pintar, apa gunanya kita bisa ngerjain, tapi kalau kita tidak rendah hati, adik-adik? Semuanya akan sia-sia. Begitu juga kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Nah, kunci sukses menjadi anak Tuhan yaitu rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Hanya dua itu aja, rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, di sini sudah banyak sekali hal-hal yang kita bisa pelajari dari Bezalel dan Aholiab tentunya, dimana dia tidak mengeluh, dia mau kok ngajarin. Nah, di sini mungkin masih ada nggak sih adik-adik dari kelas para remaja yang tidak mau membagi ilmunya, takut kalau dia jauh lebih pintar daripada kita? Perasaan itu pasti ada, tetapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan telah memberikan talenta yang berbeda-beda kepada adik-adik semuanya, dan bagaimana adik-adik bisa memakaikan talenta itu dengan baik dan benar.
Di sini adik-adik ada materi diskusi, yaitu di mana programkan dan laksanakanlah beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh adik-adik dari kelas pra remaja untuk memuliakan Tuhan melalui kepintaran, kemampuan, dan pengertian yang adik-adik remaja miliki. Contohnya yang pertama, mungkin adik-adik mempunyai keahlian dalam bidang bermusik, memainkan alat musik. Dan adik-adik tahu nih, aku bisa melakukannya. Nah, adik-adik bisa nih belajar. Nanti kalau ada waktu, adik-adik bisa memainkan alat musik itu untuk mengiringi acara di sekolah minggu ataupun di acara-acara besar di KKR. Nah, adik-adik, sebelum Kadila akhiri firman Tuhan hari ini, karena kita sudah membaca jauh tentang Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Di sini kita juga sudah banyak belajar tentang Bezalel dan Aholiab. Kadila hanya ingin menyampaikan kepada adik-adik, bersyukurlah jika Tuhan memberikan kita kepintaran, keahlian, dan kemampuan, sehingga kita menjadi mahir di bidang tertentu, di bidang tersebut. Tetaplah rendah hati dan tetaplah andalkan Tuhan di setiap apa yang adik-adik lakukan. Adik-adik, bukan adik-adik tidak bisa, tetapi mungkin adik-adik masih malas aja, masih malas untuk menggali apa yang adik-adik bisa. Dulu Kadila juga belum tentu kok bisa yang namanya sharing firman Tuhan seperti ini. Masih malu-malu, masih kagok. Tetapi Kadila yakin dan percaya kalau Tuhan yang mengurapi Kadila hingga Kadila bisa berbicara seperti ini. Inilah kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada Kadila, dan Kadila yakin dan percaya adik-adik juga bisa melakukannya suatu saat nanti. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga dengan firman Tuhan hari ini, adik-adik tidak lupa yang namanya selalu mengucap syukur, selalu mengandalkan Tuhan, dan selalu rendah hati. Demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa, karena kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya Bapa, berkati firman Tuhan hari ini, agar firman Tuhan hari ini bisa kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Berkatilah kami Tuhan, agar kami selalu diberikan kerendahan hati, selalu mengandalkan Tuhan, dan selalu mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ini doa pengharapan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, waktunya kita mau memberikan persembahan. Untuk hari ini, berikanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nanti adik-adik bisa melaporkan persembahan adik-adik ke Kak Musti. Kita mau menyanyikan satu buah lagu, yaitu Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. 1, 2, 3, ya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda suka bagimu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita doa persembahan dan doa penutup untuk PA kita hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, atas segala berkat dan rahmat yang boleh Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa merasakannya sampai dengan saat ini. Bapa yang baik, kami juga sudah memberikan persembahan kami
Kiranya Tuhan, persembahan kami tetap bisa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Begitu juga dengan kedua orang tua kami, berkati mereka Tuhan, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan, agar kami bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk persekolahan kami, di mana saat ini kami masih belajar secara online di rumah kami masing-masing. Berikanlah kami semangat belajar ya Tuhan, agar kami bisa lebih semangat lagi untuk menggapai dan meraih cita-cita kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapak untuk Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, berikut dengan jajaran menteri yang ada di Indonesia. Bapak, berkati mereka Tuhan, berikanlah mereka kehikmatan, berikanlah mereka kepintaran, agar mereka bisa memimpin kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para medis, untuk dokter maupun perawat, berikanlah mereka kesabaran, berikanlah mereka imun yang berkali-kali lipat Tuhan, agar mereka selalu terlindung dan terjaga Tuhan. Begitu juga dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini terpapar virus corona. Bapa, berkati mereka Tuhan, berikanlah mereka kesabaran, berikanlah mereka kesembuhan, agar mereka bisa segera pulih dan mereka bisa berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami tidak tahu Tuhan kapan pandemi virus corona ini akan berakhir di bangsa kami, bangsa Indonesia. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan juga yang memulihkan bangsa kami. Bapak, sebentar lagi kami akan berpisah untuk melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, berkati kami satu harian ini Tuhan, agar kami selalu berserah kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak Allah Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau nyanyi bersama-sama, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat PA. Dadah.